Jangan biarkan masalah uang menghancurkan kebahagiaan keluarga Anda. Halo teman-teman Gopedia, balik lagi dengan gue Mimin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah buku yang akan menjelajahi beberapa pentingnya mengelola keuangan keluarga dengan bijak. Masalah keuangan itu sering menjadi pemicu pertengkaran nih di dalam rumah tangga, ya kan, masyarakat Indonesia. Walaupun kita belum ada datanya, tapi kalian sudah bisa dong memikirkan atau mencernanya sendiri gitu ya. Dan bukan hanya dialami oleh keluarga dengan pendapatan yang pas-pasan, ya kan, bahkan bagi pendapatan yang sudah besar saja tanpa manajemen keuangan yang baik, masalah keuangan bisa jadi mimpi buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali nih kita menghadapi kesulitan dalam mengatur keuangan, terutama dalam merencanakan pengeluaran nih selama sebulan, ya kan. Banyak dari kita mungkin pernah mengalami situasi di mana gaji pertama udah habis di pertengahan bulan, bahkan udah ada habisnya nih di dalam seminggu pertama gitu ya, tiba-tiba udah habis dengan uangnya tanpa mengalokasikan dana untuk perencanaan lain, ya kan, yang mungkin lebih penting gitu. Nah, inilah kenapa ada buku yang namanya Smart Money, cara cerdas mengelola keuangan keluarga. Smart Money ini sangat relevan nih dan bermanfaat nih buat teman-teman semua yang emang lagi kondisi uangnya tuh pas-pasan gitu ya. Buku ini tuh berisi tips-tips praktis mengelola keuangan keluarga dengan bahasa yang ringan dan mudah diterapkan, dengan fokus mulai dari saat penerimaan gaji pertama hingga mengelola keuangan bagi yang telah berkeluarga. Buku ini memberikan panduan lengkap untuk kalian semua. Anda akan menemukan strategi cerdas untuk mengatasi masalah keuangan sehari-hari, merencanakan anggaran keluarga, dan mengelola utang dengan bijak. Buku ini memecah konsep keuangan yang kompleks menjadi panduan yang mudah diikuti sehingga bisa diterapkan oleh semua orang, baik yang masih bujangan maupun yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Bagian yang membuat buku ini begitu berharga adalah pendekatan taktisnya. Penulisnya memahami bahwa teori keuangan bisa menjadi sangat rumit, ya kan? Dan itulah mengapa mereka menyajikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan contoh yang mudah dipahami. Anda akan menemukan saran-saran tentang bagaimana mengatur keuangan sehari-hari, menghemat uang, menghadapi pinjol atau pinjaman-pinjaman gitu ya, dan bahkan membangun tabungan dan investasi saham, ya teman-teman. Buku ini juga mencakup masalah keuangan keluarga yang sering dihadapi, seperti bagaimana mengatur keuangan untuk pendidikan anak, ya kan, pembayaran hipotek atau perencanaan pensiun, ya kan. Ini belum kepikiran jauh ya teman-teman. Ternyata buku ini udah berpikiran sampai sejauh itu ya teman-teman. Ini adalah sumber daya yang sangat berguna bagi siapapun yang ingin mencapai stabilitas keuangan dan memastikan masa depan yang lebih cerah untuk keluarganya. Apa yang paling mengesankan dari buku ini adalah kesederhanaannya. Ini bukan tentang rumitnya strategi investasi atau terminologi keuangan yang rumit, ya kan. Ini adalah panduan praktis tentang bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari dengan bijaksana dalam hal keuangan. Panduan ini akan membantu Anda menghindari masalah keuangan yang tidak perlu, ya kan, dapat memaksimalkan pengeluaran Anda. Nah, jadi buku ini tuh berisi tentang tips praktis mengelola keuangan dari keluarga, mulai dari saat penerimaan gaji pertama sampai mengelola keuangan seseorang yang telah berkeluarga, ya kan. Bahkan dari arti judulnya sendiri, yaitu Smart Money, dimaksudkan agar seorang selalu pintar dalam melakukan transaksi keuangan sehingga tidak terjebak pada gaya hidup yang tidak perlu gitu ya teman-teman. Oke, jadi di belakang bukunya ini, yaitu ada dalam kehidupan rumah tangga, persoalan keuangan sering menjadi pemicu pertengkaran, ya kan. Kasus ini tidak hanya dialami oleh keluarga dengan pendapatan yang pas-pasan, namun bagi berpendapatan yang besar juga pun masih kena gitu ya. Untuk itu sebuah keluarga perlu melakukan perencanaan keuangan, ya kan, sehingga tidak terjadi masalah selama menjalani kehidupan rumah tangga, ya kan. Problem dasar keuangannya memang sering terjadi menjadi permasalahan utama di dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi yang sudah berkeluarga nih. Tidak jarang kita mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan. Dalam waktu sebulan aja kita udah habis gitu duitnya. Bagaimana tidak, ya kan, dalam mengatur keuangan pribadi aja kita tidak sesuai gitu, bahkan bisa menjadi habis di pertengahan bulan atau di awal bulan atau seminggu yang tadi gue Mimin sebutin gitu ya. Buku ini tuh berisi tips-tips mengelola keuangan secara praktis dengan bahasa yang ringan dan mudah diterapkan.
Nah, mau tahu nggak sih apa aja yang ada di dalam buku ini ya kan? Di bab satunya sendiri dijelaskan yaitu ada cerdas mengelola keuangan, ya kan, asiknya gaji pertama. Itu bab-bab yang akan dibahas yaitu kan mengatur uang bujang, ya kan, mengatur uang pacaran, mengelola uang pranikah, mengelola keuangan pengantin baru, kesalahan keuangan pengantin baru, cara gampang bisa menabung, keinginan versus kebutuhan, mengelola uang jelang hari raya, gaji kecil, so what? Ya, bikin dompet tak jebol, katakan tidak pada hutang, ya, atau pinjol, kendalikan uangmu, langkah praktis anti boros. Ya, terus ada kiat cerdas memakai debit card. Terus ada di bab kedua yaitu cerdas berasuransi. Pilih asuransi tradisional atau unit link, atau asuransi halal atau haram. Asuransi kok susah klaim? Tanya kenapa. Ada bab lainnya yaitu asuransi tak harus mahal. Kesalahan umum nasabah asuransi, ya kan. Masih banyak banget nih, ya kan? Sampai ya sekitar bab 3 lah ya. Bab 3-nya sendiri juga bahasnya juga cerdas berinvestasi, berarti kan di bab keduanya ini asuransi, di bab ketiganya ini berinvestasi. Justru di bab pertamanya itu dia baru ngebahas nih cara mengelola keuangannya gimana gitu kan. Jadi kalau emang mau tahu lengkapnya untuk mengelola keuangan itu, kalian bisa langsung aja cek di bab pertamanya. Nah, kalau kalian penasaran nih dengan bukunya seperti apa sih, kalian bisa langsung aja beli di link yang ada di bawah ini, ya kan, atau kalian bisa langsung aja ke website www.gopedia.com, atau kalian bisa ke marketplace-nya Gopedia seperti Lazada, ya kan, Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak ya teman-teman. Oke, kesimpulan dari buku ini sendiri juga ya, buku ini tuh sangat bagus dimiliki karena dapat menasehati tentang cara mengelola keuangan, terutama bagi seorang yang udah berkeluarga ya teman-teman. Oke, mungkin itu udah semuanya yang bisa gue mimin bahas di review buku kali ini. Jika kalian pengen tahu nih apa aja sih yang ada di dalam buku ini, kalian bisa aja langsung cek di website Gopedia ya teman-teman. Oke, sekian dulu review buku kali ini. Gue Mimin harap kalian bisa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar gak ketinggalan nih informasi-informasi dari gue Mimin tentang review buku yang lainnya. Gue Mimin cabut, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.